Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kitab Fathul Qorib. Masih melanjutkan tentang rukun-rukunnya mandi. Saat ini kita sudah sampai pada rukun ketiga, yaitu pada lafadz wa isolul ma dan seterusnya. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isolul ma'i, lan rukun yang ketiga adalah mendatangkan air ila jami'i sya'ri, maring sekabianing rambut, ke seluruh rambut. Wal basyarati, lan ke seluruh kulit. Wa fi ba'din nusakhilan, iku setengah ing dalam sebagian naskah-naskahnya kitab. Badalu jami'i usulin, utawi lafadz atau badal berupa jami'i usul, berarti jami'i usuli syari. Wala farqolan orang beda iku maujud bena sya'rir ra'si, antarane rambut kepala, wa ghairihi lan sa'riyane rambut kepala. Walalan orang beda iku maujud benal khafifi, antarane rambut kang tipis, minhu saking ra's, wal kathifi lan antarane rambut kang tebal. Baik, mari kita bahas bersama ya. Jadi rukun yang ketiga ya dalam mandi menghilangkan hadas besar adalah menyampaikan air ke seluruh rambut dan ke seluruh kulit. Dalam naskah lain dikatakan ke seluruh akar-akarnya rambut. Ya. Dalam hal ini tidak ada beda baik rambut yang ada di kepala maupun rambut yang berada di selain kepala. Juga tidak ada beda juga baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Artinya semuanya harus ya sampai pada akar rambut dan sampai pada kulit di bawah rambut. Hal ini berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu kemarin sudah kita bahas bahwa kalau ada orang yang kumisnya tebal, jenggotnya tebal, yang mana sulit menyampaikan air sampai pada akar dan kulit di bawah rambut, maka orang tersebut mendapatkan rukhsah atau keringanan, boleh membasuh bagian luarnya ya, kumis atau jenggot. Tetapi dalam hal mandi tidak demikian. Dalam hal mandi itu ya, tebal tipisnya rambut ya, semuanya wajib mendatangkan air sampai pada akar dan sampai pada kulit di bawah rambut. Wasya'rulan utawi rambut al-madfuru kang gembel atau rambut yang kumal, yang gembel ya. Iku illam yasil, lamun ora pisan-pisan temeka apa al-ma'u air ila batinihi, maring bagian dalamnya si rambut yang gembel tadi, illa bin naqdi, kecuali dengan mengurai-urai ya, wajib mengkewajib apa naqduhu, mengurai-ngurainya rambut. Jadi kalau ada orang-orang yang rambutnya gembel, yang mana air itu tidak bisa sampai ke dalamnya rambut, ke akarnya rambut, tidak bisa sampai ke kulit di bawah rambut, kecuali harus melakukan naqd, mengurai-ngurai, maka hukumnya mengurai-ngurai ini adalah wajib. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang mana kewajiban itu tidak bisa terlaksana kecuali dengan melakukan sesuatu itu, maka hukumnya sesuatu itu wajib ya. Mendatangkan air sampai ke akar dan kulit di bawah rambut itu kan wajib, dan itu bisa tercapai apabila dengan melakukan naqd atau melakukan penguraian rambut, maka hukumnya naqd itu wajib. Wal muradulan kang den karepake bil basyarati kelawan basyarah iku dhahirul jildi, bagian luarnya kulit. Dia dimaksud dengan basyarah adalah bagian luarnya kulit. Wa yajibulan wajib apa ghusluma, membasuh badan, dhahara yang nampak ya. Apa si ma min somakhai udunaihi, saking atau dari ya dua lubang ya, dua telinganya siman ya. Nah, dalam hal wajibnya
menyampaikan air ya, pada bagian-bagian basyarah atau dohirnya kulit, ya, ini termasuk ya wajib dalam menyampaikan air ke bagian lubang-lubang dua telinga. Jadi makanya harus teliti ketika kita mandi, ya, itu air harus sampai pada ya lipatan-lipatan atau lubang-lubang telinga ya, lubang-lubang telinga. Wa min angfi mujdi'ain, lan saking hidungnya orang yang gerumpung atau orang yang patah hidungnya atau orang yang terpotong hidungnya. Ya kalau orang terpotong hidungnya itu juga rongga-rongga yang nampak dari hidung itu wajib kena air. Ya. Wa min syukuki badanin, lan saking celah-celahnya atau belahan-belahan badan. Ya, misalkan orang yang gemuk itu pasti banyak lipatan-lipatan badannya, maka itu harus kena air semua ya. Lehernya banyak lipatan, pantatnya ya, atau mungkin bagian perutnya. Lah ini yang paling penting itu pusar itu atau udel ya. Udel itu banyak orang yang teledor ya. Maka kita harus teliti ya, bagian dalamnya udel itu termasuk syukuku badan ya, belahan-belahan badan itu istilahnya diurai lah biar air bisa masuk ke dalam lipatan-lipatan pusar atau udel. Wajibulan wajib opo isolul ma'i, mendatangkannya air ilama pada anggota badan, selama tahtal kulfati kang tetap ing dalem ngisore telakup atau kelopak minal aklufi sanging pira-pira telakup. Jadi wajib mendatangkan air pada anggota badan yang tertutup oleh kulfah. Ya, dalam hal ini contohnya adalah laki-laki yang sudah balik ya, dan dia belum khitan. Ya, padahal ya, hasyafah atau helmnya alat kelamin itu kan kalau masih tertutup oleh kulfah atau kelopak kelamin itu nanti nggak bisa kena air. Ya. Padahal hukumnya wajib mendatangkan air ya pada hasyafah yang tertutup oleh kelopak kelamin. Maka dari itu dalam Islam hukumnya wajib khitan. Karena apa? Khitan itu dalam rangka ya membuka kulfah agar kesucian hasyafah itu bisa dicapai ya. Karena apa? Dengan kulfahnya dibuang dengan cara dikhitan, maka ketika mandi hasyafahnya terkena air. Kalau misalkan dia belum khitan, wajib itu ya, membuka kulfahnya untuk bisa menyampaikan air pada hasyafah. Wa ilamalan wajib menyampaikan air kepada anggota badan yabdu kang pertelo min farjil mar'ati saking vaginanya atau alat kelaminnya wanita ing daku'utiha nalikane lungguhi si mar'ah liqadai hajatiha nalikane atau maring nekani hajati mar'ah atau ketika membuang hajatnya si mar'ah. Wajib pula mendatangkan air pada anggota badan yang nampak, anggota badannya si wanita ketika nampak saat ia jongkok untuk buang hajat. Mungkin kalau berdiri nggak nampak, tapi kalau pas jongkok nampak ya. Apa-apa yang saat jongkok itu nampak itu terhitung sebagai dhahirul badan. Ya, anggota luar badan yang wajib terkena air saat mandi ya. Misalkan klitoris vagina, bagian dinding-dinding vagina itu wajib kena air ya. Karena apa? Itu pada saat jongkok buang hajat nampak ya. Maka wajib terkena air pada saat mandi hadas besar. Wa mimlan kusengan saking perkara yajib kang wajib apa ghusluhu membasuhnya ma al masrobatu utawi masrobah. Masrobah itu kalau bahasa Jawanya bol. Bol anus atau centilan anus ya. Di annaha kana sunni masrobah iku tadaru nampak fi waqti qada'il hajati ketika buang hajat. Fatasiru maka menjadi apa si masrobah
menjadi iku min dhahiril badani, termasuk dari dhahir badan. Maka di antara hal yang wajib menyampaikan air adalah menyampaikan air pada masrobah. Bol kalau bahasa Jawanya ya. Ya semacam atau buntut bagian dalam anus ya. Yang mana itu nampak ketika dia jongkok untuk buang hajat, dan itu dihukumi sebagai dhahirul badan, wajib terkena air pada saat mandi hadas besar. Ya sudah saudara sekalian, intinya dalam mandi ini kita harus teliti ya. Jangan sampai ada bagian tubuh walaupun hanya satu rambut saja yang terlewatkan dari terkena air pada saat mandi hadas besar. Ya. Bab ini memang ada ya, peringatan dari Rasulullah yang diriwayatkan dari Imam Bukhari ya. Rasulullah bersabda, man taraka maudhi'a sya'ratin ya, min janabatin lam yaksilhu ya, yuf'alu bihi kadza wa kadza minan nar. Barang siapa yang ya, ketika dia mempunyai hadas jinabat dan dia wajib mandi tapi dia teledor hanya satu tempat rambut saja, maka Allah akan memberikan azab seperti ini, seperti ini, seperti ini ya. Ya, ini gambaran azabnya yang pedih ya dari neraka. Hadis ini dalam kualitasnya ya dianggap hasan oleh Imam Nawawi dan dianggap sahih oleh Imam Al-Qurtubi menurut metode pentashihan hadis Imam Abu Dawud sebagai rawi hadis tersebut. Ya intinya kita berhati-hati ya agar mandi kita ya justru menjadi ibadah bukan menjadi adab. Terima kasih, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.